Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Zulfikri, NIM 20233011. Saya dari Prodi D3 Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Teknik Penulisan Tugas Akhir dengan judul Tinjauan Penerapan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor secara Online atau e-Samsat di Kantor Samsat Kabupaten 50 Kota. Dalam proposal tugas akhir ini terdiri dari 3 bab. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Di dalamnya terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab 2 tinjauan pustaka. Di dalamnya terdapat pajak daerah, pajak kendaraan bermotor, dan isamsat. Dan bab 3 pendekatan penelitian, yang di dalamnya berisikan bentuk penelitian, lokasi dan waktu penelitian, dan rancangan penelitian. Baiklah, yang pertama itu bab 1 pendahuluan. Latar belakang dari tugas akhir ini yaitu pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembangunan untuk kemajuan negara. Salah satu jenis pajak yang dapat menjadi sumber penerimaan negara yaitu pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor dipungut langsung oleh pemerintahan daerah melalui kantor satuan manunggal satu atap atau samsat. Namun, seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, maka tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak yang sudah menjadi kewajiban bagi yang memiliki kendaraan bermotor pun semakin rendah. Seiring dengan perkembangan teknologi untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah melakukan inovasi, yaitu dengan melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara elektronik atau e-Samsat. Dengan adanya e-Samsat ini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja dengan efektif dan efisien, serta dengan ini dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar kewajiban dalam bidang perpajakan, terkhususnya pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana penerapan e-Samsat dalam pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Kabupaten 50 Kota. Yang kedua, apakah yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan e-Samsat di kantor Samsat Kabupaten 50 Kota? Yang ketiga, apa saja upaya yang dilakukan oleh petugas pelayanan Samsat Kabupaten 50 Kota untuk meningkatkan penerapan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online atau e-Samsat? Yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui penerapan e-Samsat dalam pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Kabupaten 50 Kota. Yang kedua, untuk mengetahui faktor penghambat dalam penerapan e-Samsat di kantor Samsat Kabupaten 50 Kota. Yang ketiga, untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh petugas pelayanan Samsat Kabupaten 50 Kota untuk meningkatkan penerapan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, bagi penulis, manfaat penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana dalam menerapkan dan menggunakan teori-teori yang telah didapat di bangku perkuliahan dengan keadaan yang sebenarnya, dan juga untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai perpajakan. Yang kedua, bagi kantor Samsat Kabupaten 50 Kota, hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi kantor Samsat Kabupaten 50 Kota sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam memahami tinjauan penerapan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online atau e-Samsat di kantor Samsat Kabupaten 50 Kota. Yang ketiga, bagi pembaca, penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan dapat menambah wawasan pembaca mengenai tinjauan penerapan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online di kantor Samsat Kabupaten 50 Kota. Dan yang terakhir, bagi universitas. Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu tambahan referensi di universitas, khususnya Universitas Negeri Padang, dan untuk informasi tertentu yang menyangkut tentang tinjauan penerapan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online di kantor Samsat Kabupaten 50 Kota.
Selanjutnya yaitu bab 2, tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka ini terdapat beberapa subjudul. Yang pertama, pajak. Pengertian dalam pajak ini terdiri dari beberapa materi. Yang pertama, pengertian pajak. Pengertian pajak adalah suatu iuran wajib yang terutang oleh wajib pajak kepada negara yang bersifat memaksa dan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara. Yang kedua, fungsi pajak. Yang ketiga, subjek dan objek pajak. Yang keempat, jenis-jenis pajak. Yang kelima, tata cara pemungutan pajak. Judul atau materi yang kedua yaitu pajak daerah. Dan pajak daerah ini terdiri dari pengertian pajak daerah dan jenis-jenis pajak daerah. Yang ketiga, pajak kendaraan bermotor. Dalam pajak kendaraan bermotor ini terdiri dari pengertian pajak kendaraan bermotor, dasar hukum pajak kendaraan bermotor, subjek pajak kendaraan bermotor, objek pajak kendaraan bermotor, eh, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor, tarif pajak kendaraan bermotor. Dan subjudul yang terakhir yaitu isamsat. Dalam isamsat ini terdiri dari pengertian isamsat, dasar hukum isamsat, manfaat teknologi isamsat, syarat bertransaksi melalui isamsat, dan mekanisme pembayaran melalui isamsat. Selanjutnya bab 3 yaitu pendekatan penelitian. Yang pertama, bentuk penelitian. Bentuk penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian deskriptif. Yang kedua, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di kantor Samsat Kabupaten 50 Kota yang terletak di Sarilama, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat dengan kode pos 26271. Dan yang terakhir, rancangan penelitian. Nah, penelitian ini terdiri dari yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang diambil oleh peneliti yaitu penelitian kualitatif. Yang kedua, tahap penelitian. Dan yang ketiga, objek penelitian. Objek penelitian yang diamati oleh peneliti yaitu petugas kantor Samsat, Kabupaten 50 Kota, dan juga wajib pajak kendaraan bermotor. Yang keempat, sumber data. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Dan yang terakhir, teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif. Baiklah, hanya sekian presentasi tugas akhir yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.